Itu adalah gambar Pablo Iglesias Turion, ilmuwan politik dan sekaligus salah seorang pendiri Podemos yang saat itu berusia 35 tahun, berdiri di hadapan massa pendukung Podemos yang berkumpul di alun-alun Del Reina Sofia, Madrid. Momen itu adalah perayaan sukses besar Podemos dalam pemilihan Parlemen Eropa tahun 2014. Ketika Podemos memenangkan 8% kursi Parlemen Eropa pada 2014, publik benua biru sontak terbelalak. Menanggapi itu, Business Insider mengangkut judul panjang di salah satu artikelnya. Partai sayap kiri baru Spanyol mencetak salah satu kemenangan paling menakjubkan dalam pemilu Eropa. Podemos saat itu masih seumur jagung, baru didirikan 4 bulan. Survei-survei sama sekali tak mengunggulkannya. Tetapi mereka adalah muda, beda, dan berbahaya. Bagaimana Podemos menjadi fenomena politik di Spanyol dan Eropa? Partai ini memiliki akar di gerakan rakyat. Dia lahir dari protes besar anti kebijakan pengetatan ekonomi atau austerity. Gerakan itu sendiri merebak akibat kebijakan neoliberal yang mencekik kelas pekerja Spanyol. Pada 2011 beragam isu beredar selama episode protes. Mulai dari pengangguran, kondisi ekonomi yang buruk, pemangkasan kesejahteraan, korupsi, partisipasi publik, hingga defisit demokrasi. Rakyat tumpah ruah ke jalan-jalan. Alun-alun Puerta del Sol di Madrid menjadi salah satu sentra aksi demonstrasi paling terkenal. Dari sana muncul gerakan Movimiento 15M alias gerakan 15M. Gerakan itu menjadi ladang bagi persemaian gagasan kelas pekerja untuk berlawan secara politik. Sesuatu yang kemudian bermuara pada pendirian Podemos. Partai yang bernama lengkap Unidad Podemos, yang berarti bersama kita bisa. Cerita yang serupa juga terjadi di Yunani. Alexis Tsipras terpilih menjadi Perdana Menteri Yunani pada tahun 2015 di usia 40 tahun. Kata orang, life began at 40. Hidup dimulai di umur 40. Tsipras memulai usia itu dengan memegang kendali utama Yunani. Dia menjadi Perdana Menteri termuda dalam sejarah negeri Dewa-Dewi. Tsipras berangkat dari kekuatan politik bernama Syriza, sebuah koalisi politik yang memiliki akar kuat dalam gerakan rakyat. Di Yunani, gerakan kelas pekerja merebak hebat selama 2010-2012 dalam tahun-tahun krisis Yunani yang terkenal. Pemogokan terjadi di banyak titik. Pegawai negeri pun turut memobilisasi diri. Syriza memiliki pertalian yang erat dengan gerakan kelas pekerja di periode krusial ini, dari mana selanjutnya mereka menggemukkan dukungan politiknya. Authority has finally named socialist Pedro Castillo as the country's next president. Castillo has won the election by a margin of nearly 44,000 votes, beating his right-wing rival Keiko Fujimori. Pedro Castillo di Peru juga memulai pencapaian elektoralnya dari protes rakyat. Tahun lalu, pria bersandal karet ini pergi ke pucuk pimpinan negeri karena berangkat dari alas yang sama, gerakan rakyat. Pada 2017, Castillo memimpin pemogokan guru terbesar dalam 30 tahun terakhir di Peru. Guru-guru itu menuntut upah yang lebih baik. Gerakan itu tidak mencapai hasil yang diinginkan, tetapi nama Pedro Castillo mulai mencuat, menjadi perlambang orang-orang yang terpinggirkan. Di Bolivia, Evo Morales, pria petani itu juga sukar dipisahkan dari gerakan protes rakyat yang mencuat pada 2003.
Gerakan menuntut pengelolaan gas alam secara adil melawan dominasi oligarki memuncak pada bulan Oktober. Ratusan ribu rakyat, terutama kaum tani dan masyarakat adat bergerak. 60 orang tewas, 600 lainnya cedera. Peristiwa itu dikenal sebagai Oktober Hitam. Partai Gerakan Menuju Sosialisme MAS menjadi bagian utuh dari gerakan ini. MAS sendiri merupakan partai yang disokong serikat buruh, serikat petani, masyarakat adat, dan kaum kiri. 3 tahun berselang, Evo Morales memenangkan kursi kepresidenan melalui MAS. Di Chile, muncul partai baru. Namanya Konvergensia Sosial, sebuah partai yang didirikan oleh alumnus Gerakan Mahasiswa tahun 2011. Gerakan mahasiswa yang pada waktu itu menentang komersialisasi pendidikan di Chile, kebijakan pendidikan yang menepikan kelas pekerja. Gerakan itu memunculkan banyak tokoh seperti Camila Vallejo dan Gabriel Boric. Nama Gabriel Boric dari Konvergensia Sosial kembali melambung pada 2019. Di tahun tersebut gelombang protes besar mengepung Chile. Rakyat menentang kebijakan neoliberal Presiden Piñera. Hanya kedatangan pandemilah yang menyelamatkan Piñera tidak terjungkal dari kursi kepresidenannya. Ketokohan Boric menguat sepanjang protes besar itu. Popularitasnya melambung. Setahun berselang, dia terpilih sebagai presiden baru. Di banyak negeri, partai berbasiskan gerakan rakyat adalah pemandangan yang lazim. Sebagian mereka meraih sukses politik yang serius. Di Indonesia sudah lama tak ada lagi partai yang bersendikan gerakan rakyat. Oleh karenanya pemilu kerap cuma menjadi sirkulasi elit minus agenda perjuangan publik. Partai buruh mungkin akan menjadi wajah baru untuk mengisi maksud-maksud tersebut. Partai ini adalah partai kelas. Partai ini adalah partai gerakan. Pukulan telak yang dialami gerakan rakyat akibat lolosnya Omnibus Law menjadi rahim kelahiran ulang Partai Buruh. 11 organisasi pergerakan berhimpun bersama. Orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang termarginalkan. Kami anti pada outsourcing yang tidak diberi batas, yang tidak diberi berapa jenis pekerjaan yang boleh dilakukan. Kami anti pada karyawan kontrak yang berulang-ulang tanpa masa depan. Kami anti pada upah murah. Kami anti pada PHK yang mudah. Kami anti eksploitasi dan seksual harassment terhadap pekerja wanita.